itu bro. Kalau misalnya seandainya kita tidak memiliki modal yang memang cukup hanya sekedar pas-pasan, jadi beternak itu sebenarnya jangan dibikin ribet, jangan dibikin pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya bro. Dan kemudian selamat berjumpa kembali di channel Peternak Gokil. Mudah-mudahan di channel ini selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat di seputaran peternakan ayam kampung. Oke, bagi teman-teman semuanya yang masih terkena sakit, mudah-mudahan segera diangkat dari segala macam penyakitnya dan sesegera mungkin diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mudah-mudahan kita selalu dilancarkan dalam mencari rezeki di setiap langkah kita sehari-harinya bro, amin ya rabbal alamin. Nah oke, di video kali ini kita ingin sharing lagi, berbagi informasi mengenai peternakan ayam kampung. Nah, dan di video kali ini kita berkesempatan lagi untuk bermain di kandangnya. Ini dia breedernya bro, Wa Amin. Nah, yang kemarin kita bikin mesin tetas dan alhamdulillah itu mesin tetasnya bro. Itu mesin tetasnya sudah jadi. Dan nanti kita akan review sebentar mengenai mesin tetas, mengenai kabel pengkabelannya untuk masalah instalasinya. Dan inilah ayam-ayamnya di waktu pagi dan sedang menunggu makan bro, karena Wa Amin lagi mempersiapkan pakan untuk mereka-mereka ini. Nah, prajuritnya sudah pada menunggu semua bro. Oke, sebelum kita masuk ke kandang, kita review dulu mengenai mesin tetas yang sudah jadi. Dan kemarin itu kan saya maunya ketika sudah jadi dari kerangka, nanti kita akan lihat bagaimana proses cara untuk penginstalannya. Nah, karena ini sudah terpasang, nanti kita akan lihat teknisnya saja bro, teknisnya mengenai mesin tetas ini. Jadi biar bisa menjawab sekaligus pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Nah, kita buka dulu untuk masalah instalasi. Oke. Nah, oke mas broku semuanya. Ini adalah pengkabelan dari listrik untuk mesin tetas yang ada di dalam. Jadi Wa Amin ini menggunakan 7 lampu bro. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat kalau sistem pengkabelan lampu ini diparalelkan aja, diparalelkan, jadikan satu kesatuan dan pada akhirnya nanti akan terdapat satu kabel yang akan masuk kepada termometer digital bro. Nah, sekarang kita akan lihat untuk gini aja, lebih enaknya kita putar begini, jadi biar teman-teman juga bisa melihat. Nah, kalau yang kami pakai ini adalah termometer digital yang merek STC 1000. Jadi untuk proses pengkabelannya seperti ini bro. Nah ini adalah yang ini bro. Nah yang ini adalah, kita dekatkan aja. Nah yang ini, kabel yang hitam ini adalah dari listrik bro, dari lampu bro, bukan dari listrik, dari lampu. Kita masukkan ke slot yang pertama. Nah sedangkan ini, kabel yang ini adalah colokan dari listrik, pengantar arus listrik. Ini pengantar arus listrik. Jadi kita masukkan di slot yang pertama. Nih yang pertama. Kemudian dia kan ada 2 lubang bro, 2 lubang yang dimasukkan jari arus listrik itu satu, langsung masuk duanya. Satu dari lampu yang ini. Kemudian yang ini, kabel yang melingkar ini adalah switch dari arus listrik ke apa ya, pemati otomatisnya bro, atau dari, kan dia lampu itu ada 2 kabel, lampu ada 2 kabel, jadi satunya ke arus listrik, satunya lagi ke switch untuk pematian otomatis, mematikan lampu secara otomatis fittingnya. Jadi di sini bro. Nah dicolokkan yang ketiga. Sedangkan yang kedua ini adalah sensor yang masuk ke dalam alat mesin tetas. Kalau yang keempat ini sebenarnya ini adalah untuk pendingin. Jadi kalau misalnya seandainya kita punya alat untuk pendingin seperti kipas, itu bisa dipasang di sini bro. Nah jadi seperti ini gambaran singkatnya mengenai instalan dari STC 1000 ini bro. Jadi cukup gampang, yang penting teman-teman bisa memahami cara pengkabelannya bro. Jadi seperti itu aja.
Nah, oke. Ini cara kita untuk menyetelnya itu, ini tuh gampang, bro. Jadi kita tekan yang angka S ini, tekan lama sampai muncul F1 seperti ini, kemudian kita tekan lagi, baru kita kotak-atik. Nah, jadi seperti itu. Ini kan setelan Amin ini, waduh, salah, bro. Oke. Nah, F1 kemudian oke, setelan Amin ini 39 sampai 38. Jadi seperti itu. Sedangkan untuk mematikan otomatis di angka 38 itu di angka F2, kemudian kita tekan lagi, baru kita ubah untuk masalah panah ya turun naik ini, bro. Setelah kita setel baru kita lepaskan. Jadi tekan secara bersamaan. Setelah oke, ini kan sudah tersetel nih. 1. Untuk hidupnya lagi nanti di angka matinya lagi di angka 39. Nah, oke, seperti itu. Jadi mengenai di dalam itu mungkin teman-teman sudah paham, silakan teman-teman lihat dari video saya mengenai mesin tetes ini, bro. Nah, kemudian di sini itu untuk penetasan yang hasil tetesan dari atas ini diturunkan di bawah sini, bro, pengebok anak ayam. Oke, begitulah gambaran singkat mengenai mesin tetes ini, bro. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana proses untuk pemberian pakan dari Amin, bro. Nah, jadi kandang itu cukup sederhana, nggak mesti harus muluk-muluk bagus seperti ya maunya rapi, ibaratnya seperti itu. Nggak perlu seperti itu, bro. Kalau misalnya seandainya kita tidak memiliki modal yang memang cukup hanya sekedar pas-pasan, jadi beternak itu sebenarnya jangan dibikin ribet, jangan dibikin pusing. Jadi gampang aja bikin kandang. Misal seandainya ada kayu sisa dari pembongkaran rumah kah atau perlengkapan apapun itu, kemudian kita bikin kandang. Yang penting ayam-ayamnya itu tidak kehujanan. Nah, itu sebenarnya poin dari kita beternak, bro. Jadi kita bisa untuk pertama itu bisa menggunakan bahan seadanya, kemudian kita jadikan kandang, kita mulai untuk beternak. Jangan menunggu, ibaratnya kita mau mengumpulkan dananya dulu, maunya sekian, bikin kandangnya seperti ini. Kalau seperti itu kita bakal lama untuk melakukan actionnya, bro, ke depannya. Akhirnya ya nanti ketika kita mulai beternak, tetangga kita ayamnya sudah pada besar-besar, bro, tapi kita baru memulai. Nah, jadi seperti itu. Jadi gunakanlah kandang seadanya aja dulu, Yang penting teman-teman itu sudah ada niat untuk mau beternak. Nah, jadi seperti itu ya, Amin. Ya. Oke. Nah, kita contoh Amin kita ini, bro. Lihat. Walaupun kandang seperti ini kan kayu sisa rehapan, sisa bangunan. Tapi kalau kita memiliki kreasi yang bagus, walaupun dari barang-barang yang memang dari sisa rehapan, dari sisa pembangunan rumah, kalau kita punya kreatif yang tinggi, itu bisa rapi, bro, seperti ini, bro. Nah, kan ini ayam-ayamnya. Yang penting prinsipnya ayam ini tidak kehujanan, itu aja, bro. Nah, jadi seperti ini kan kandang-kandang beliau. Kemudian, nah, kalau di sana itu ya itu sudah lumayan untuk proses penataannya, bro. Kalau Amin ini kan sudah mau menata untuk kedepannya itu bagaimana mempersiapkan indukan-indukan yang berkualitas, kemudian KUB-nya juga ada di sana, bro. Sekarang kita mau tanya dengan Amin, indukan sudah ada berapa, Amin? Untuk saat ini kita baru punya 6. 6 yang sudah produksi? Yang sudah produksi 6. Ayam kampung? Ayam kampung. Asli? Ada silangan Bangkok ya, Amin? Ada silangan Bangkok, bro. Nah, ini babon-babonnya, itu bejantannya. Nah, yang di bawah ini rencana beliau itu mau dijadikan indukan, bro, karena beliau sudah ada mesin tetas, jadi makin tambah semangat untuk memperbanyak indukan, bro. Karena itu juga wajib, karena sayang kalau kita sudah punya mesin tetas tapi indukan sedikit, itu juga sayang, bro. Nah, ini akan dipersiapkan untuk jadikan indukan-indukan lumayan banyak, bro. Tuh babonnya, ini betina-betinanya yang di bawah ini, bro. Tuh, itu ada, itu ayam mau, Amin? Filipina. Kalau kita sebut sini ayam Filipin, bro. Nah, seperti itu. Ini ada mentok, ada berapa ekor mentok. Nah, itu ayam-ayamnya lagi pada makan-makan. Nah, oke, bro. Jadi ada hal yang unik di kandang Amin kita ini, karena kita pun tidak menginginkan hal ini terjadi.
seperti adanya maling, bro. Nah, jadi di dalam kandang ini ada tali melintang, bro. Jadi kalau masuk ke kandang Amin ini harus hati-hati. Ranjau. Kalau tidak kena ranjau, bro. Di belakang sana pokoknya banyak nih ranjau dipasang beliau nih. Jadi hati-hati nih. Harus hati-hati. Tapi itu adalah untuk keamanan ayam-ayam kita, bro. Dalam artian dan apa ranjau yang dipasang itu pun tidak begitu membahayakan nih, Amin. Paling sekedar antisipasi dan agar kita itu bisa mengetahui ketika ada orang masuk. Kalau misalnya ayam kan nggak mungkin dia bisa untuk ya Bahasa kerennya alarm, bro. bahasa kerennya alarm. Nah, alarm, bro. Jadi seperti itu. Bukan ranjau yang dalam artian bisa membuat orang itu menjadi berbahaya lah, ibaratnya seperti itu. Enggak, bro, enggak. Tapi hanya sekedarnya saja agar bisa menjadi alarm ketika tidur, ketika ada orang masuk ke kandang kita ataupun ingin berbuat jahat. Kalau sudah malam hari masuk ke kandang kan pasti berbuat jahat, bro. Kalau tidak ada izin dari pemilik kandangnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi hanya untuk sekedar mengantisipasi. Nah, kita lihat di kandang sini. Ini ayam kandang umbaran untuk aka aslinya. Nah, ini masih ada turunan Bangkok juga. Ini Bangkok juga, bro. Jadi di sini untuk pengawinan, kandang pengawinan atau kandang produksi. Nah, kalau ini adalah ayam KUB yang dimiliki oleh Amin kita. Waduh. Nah, itu dia yang dinamakan dengan snot. Nah, muka bengkak. Jadi mukanya lebar, bro. Snot, bro. Nah, ini dia, bro. Jadinya ayamnya jadi lucu, bro. Perlu dikarantina, bro. Bahaya itu, bro. Nah, lihat mana nih mukanya Amin. Nah, ini adalah muka ayam yang contoh terkena snot, bro. Snot dalam artian dia tidak hanya sekedar ngorok tapi disertai dengan snot. Jadi dalam artian hal yang seperti ini untuk penanganannya itu kita berikan jamu-jamuan. Kemudian kalaupun misalnya mau menggunakan obat-obatan bisa menggunakan tetaklor. Kalau tetaklor itu lebih bagus juga kalau sejenis untuk pakan dari pabrikannya. Tapi kalau misalnya alami herbalnya itu kita hanya menerapkan jamu-jamuan seperti di video-video saya sebelumnya, bro. Dan alhamdulillah hasil yang kita dapatkan gimana, Amin? Sejauh ini penerapan dari jamu-jamuan herbal saat ini alhamdulillah sudah ada proses yang 75% lumayan berhasil gitu, bro. lumayan berhasil. Ya, karena ada kemarin punya saya juga terkena Sakit senot ya, tapi ngorok ya kemarin. Sudah segar. Alhamdulillah sudah segar ini, bro. Nah, ini kemarin itu juga kena snot, kita lihat. Coba angkat, Amin. Nah, mantap. Oke, nah ini kemarin kena snot, tapi alhamdulillah sekarang sudah segar, bro. Ya, alhamdulillah. Kita penerapan hanya jamu-jamuan saja. Dan hasilnya alhamdulillah lumayan dan bagus. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya mengenai kandang dan mesin tetes di kandangnya Amin. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman jangan berpikirnya itu membuat kandang itu harus seperti ini, seperti ini. Tapi paling tidak action saja dulu, bro. Nanti secara lambat laun dan secara prosesnya kita akan bisa membuat kandang impian yang seperti yang kita inginkan. Jadi jangan terlalu berambisi dalam beternak ayam kampung. Bertahap saja, pelajari dulu ilmunya. Dan kemudian yang satu yang selalu kami pesankan, yang selalu kami ingatkan, bahwa dalam dunia ternak itu tidak ada yang namanya rugi, bro. Tidak ada. Ini kalau pendapat saya ya, tidak ada yang namanya rugi. Yang ada itu adalah salah dalam manajemen dan akhirnya bisa mengakibatkan kerugian. Tapi kalau misalnya seandainya teman-teman paham dengan manajemennya, kami bisa menjamin bahwa beternak ayam kampung ini bisa menjadi prospek, kemudian bisa menjadi pundi-pundi rupiah dan bisa mendapatkan keuntungan dari beternak ayam kampung. Yang penting teman-teman itu paham bagaimana manajemen dalam perkandangan ayam kampung ini. Oke, jadi seperti itu. Baiklah, mungkin itu dari kata-kata manis kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Kemudian juga amati, tiru, dan dimodifikasi agar bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya di peternakan kawan-kawan semuanya. Oke, kami akhiri. Mohon maaf apabila kata-kata yang salah. Inilah dari kami, kandang Amin kita. Mantap, bro. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, channel Peternak Gokil dan Amin, bro. Mantap.